Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi ahli K3, di mana ini adalah materi terakhir dari perkuliahan K3 yang sebelumnya sudah banyak kita bahas materi-materi sebelumnya. Nah, dari materi sebelum-sebelumnya tentunya bagaimana sih Anda ketika nantinya akan bekerja di bidang K3 dan harus mengetahui terlebih dahulu hal apa saja yang perlu Anda miliki ketika Anda ingin menjadi seorang ahli K3. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita memiliki latar belakang atau alasan-alasan kenapa kita harus mempelajari tentang ahli K3 ini, kompetensi ahli K3 ini, dan hal-hal yang melatar belakangi kenapa ahli K3 itu harus memiliki kompetensi. Baik, yang pertama pencegahan dan pengendalian risiko. Agar tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang K3. Nah, ini yang sudah kita sempat pelajari juga di materi sebelumnya, di mana orang-orang yang bisa menganalisis melakukan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan juga mengetahui bagaimana pengendalian risikonya itu, maka tentunya diperlukan ilmu pengetahuan akan hal tersebut dan juga memenuhi syarat-syarat keselamatan sesuai dengan peraturan perundangan atau regulasi yang sudah diturunkan, sudah dibuat oleh pemerintah, seperti yang juga sudah kita pelajari tentang peraturan-peraturan dalam setiap materi, juga standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian selanjutnya, tenaga kerja yang berprofesi pada bidang K3 merupakan suatu unsur yang penting diperhatikan. Jadi ini sangat penting diperhatikan. Kenapa? Karena ahli K3 itu bersama-sama dengan manajemen atau pengurus di perusahaan dan seluruh tenaga kerja bukan hanya pengurus tetapi seluruh tenaga kerja juga ikut serta dalam suatu tempat kerja berusaha untuk menurunkan resiko bersama-sama menurunkan resiko menggunakan kajian resiko untuk mengidentifikasi bahaya dan melakukan analisis serta nantinya juga melakukan evaluasi dari kinerja K3. Nah, tenaga kerja ahli K3 ini harus memiliki kompetensi. Kompetensinya apa? Kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang terimplementasi nantinya dalam kebiasaan berpikirnya maupun bertindak Jadi di sini berpikir dan juga tindakan itu harus sesuai atau terimplementasikan yang nantinya harus sesuai dengan perannya. Satu peran tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya untuk mencapai kinerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Kebutuhan ahli K3. Sebelum kita membahas tentang kebutuhan ahli K3 kita harus mengetahui bagaimana mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan K3. Nah, ukuran keberhasilan pelaksanaan K3 ini apabila perusahaan atau dalam sebuah perusahaan atau tempat kerja tidak terjadi kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja dengan nilai kategori kecelakaan nihil atau zero accident serta mendapatkan penilaian dari hasil audit pelaksanaan SMK3 perusahaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga ahli K3 akan terlihat memiliki kompetensi atau ahli K3 berkompeten apabila kinerja perusahaan di mana perusahaan yang bersangkutan bekerja berhasil baik juga. Maka perlu diperhatikan dan ditingkatkan serta menyeluruh serta berkesinambungan sehingga
mampu mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan meningkatkan kinerja performa indikator. Jadi, ahli K3 yang berkompeten itu dia mampu ya membantu perusahaan untuk mengurangi kecelakaan kerja, dan selain mengurangi kecelakaan kerja pun performa atau kinerja dari perusahaan tersebut ya itu juga meningkat. Nah, kebutuhan tenaga ahli K3 berdasarkan peraturan tentang organisasi P2K3 diperlukan seorang ahli K3 sebagai sekretaris di setiap perusahaan. Ya, jadi banyak perusahaan di Indonesia ya, dia sebagai pengawas juga sekaligus orang ahli K3 sesuai dengan bidang keteknisannya dalam setiap pekerjaan. Ya, contoh pada sebuah pekerjaan konstruksi. Ini ada contoh pekerjaan konstruksi, misalnya ya, pada pekerjaan tersebut terdapat lebih dari 100 tenaga kerja yang pekerjaannya dilakukan selama 6 bulan. Maka sekurang-kurangnya harus memiliki seorang ahli K3 utama dan seorang ahli K3 media konstruksi serta 2 tenaga ahli K3 muda konstruksi. Yang kedua, apabila tenaga kerja kurang dari 100 orang atau penyelenggaraan proyek kurang dari 6 bulan, maka harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orang ahli K3 media dan 1 orang ahli K3 muda konstruksi. Nah, jika tenaga kerja kurang dari 25 orang pada penyelenggaraan proyek selama kurang dari 3 bulan, maka harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orang ahli K3 muda konstruksi. Bisa dipahami ya bagian ini. Nah, kemudian ya, apabila perusahaan teknis lainnya ya yang bergerak pada bidang yang lain dengan pekerjaan dengan jumlah pekerja 50 orang, maka minimal diperlukan 1 orang ahli K3 sesuai dengan bidang pekerjaannya. Apabila bidang pekerjaannya di sektor pertambangan, berarti ahli K3-nya adalah ahli K3 pertambangan. Apabila sektor pekerjaannya di bidang migas, berarti harus diperlukan 1 orang ahli K3 migas. Oke, seperti itu ya. Pada slide ini ya, kita mempelajari tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu ya, pengertian dari ahli K3 itu apa. Seorang ahli K3 yaitu tenaga kerja teknis, kita bisa garis bawahi di sini, yaitu tenaga kerja teknis yang memiliki keahlian khusus dan berkompetensi serta bersertifikat ya. Nah, di sini harus bersertifikat dengan surat keputusan penunjukan sebagai ahli K3. Jadi dia memiliki kompetensi dengan dibuktikan sertifikat dan memiliki surat keputusan atau kita bisa sering sebut SK penunjukan sebagai ahli K3. Kemudian tugas dan fungsinya apa ya, atau tupoksinya apa? Nah, di sini peran ahli K3 di perusahaan yaitu sebagai sekretaris sebuah organisasi K3 ya. Jadi di sini ada organisasi K3 yang disebut dengan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang tugasnya menjembatani antara tenaga kerja dan manajemen serta pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah K3 yang dihadapi di perusahaan. Lalu siapakah ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau ahli K3 ya? Nah, tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta memiliki sikap di bidang tertentu ya, seperti di latar belakang tadi. Nah, tenaga kerja tersebut memiliki kompetensi dan juga diakui oleh orang lain serta berbakat dalam hal menilai dan memutuskan dengan benar serta andal sesuai aturan yang berlaku pada sesama komunitasnya bahkan di halayak ramai. Jadi seseorang akan dikatakan ahli di bidang K3 apabila seseorang tersebut atau tenaga kerja tersebut bekerja di perusahaan tersebut dengan telah mengikuti pelatihan ahli K3 serta memenuhi persyaratan ya. Nah,
Jadi di sini apabila Anda mengikuti pelatihan K3 ya, Anda hanya dikatakan memiliki kompetensi atau sertifikat kompetensi K3, tetapi belum dikatakan sebagai ahli K3. Kemudian ya, tadi yang dikatakan ahli K3 itu siapa? Yaitu tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut dan mengikuti pelatihan ahli K3 sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi persyaratan 1. Berpendidikan sarjana dengan berpengalaman minimal 2 tahun kerja atau sarjana muda berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun kerja sesuai bidang keahliannya atau sederajat. Jadi persyaratannya tadi adalah 1. Dia bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengikuti kompetensi ya atau pelatihan kompetensi keahliannya dan juga memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Nah, lalu ya, tenaga kerja tersebut harus diusulkan dulu oleh pemimpin perusahaan untuk diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Direktorat Jenderal yang membidangi K3 sesuai dengan Permenaker nomor 2 Men 1992 ya. Nah, baru ya, bersamaan dengan usulan tersebut dilampirkanlah persyaratan lainnya berupa keterangan-keterangan dari calon ahli K3 seperti DRH atau daftar riwayat hidup atau CV ya. Kemudian surat keterangan atau SK khusus di bidang K3, kemudian surat keterangan kesehatan atau sehat dan ijazah terakhir serta sertifikat pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendapatkan surat penunjukan keahlian atau SKP yang dimaksud. Nah, walaupun sudah ditunjuk dan telah mengikuti pelatihan seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, selayaknya akan ditindaklanjuti secara sadar untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya yang menjadi tanggung jawabnya sesuai wewenang untuk mencapai kinerja yang terbaik di tempat kerjanya. Jadi, seseorang akan dikatakan ahli K3 itu memerlukan dan membutuhkan waktu untuk ya menempa secara sungguh-sungguh dengan pengetahuan dan pengalamannya serta sikap kerja yang baik ya. Jadi bisa dikatakan di sini dia memiliki pengetahuan juga pengalaman serta sifatnya juga mencerminkan aspek-aspek yang harus ditaati pada kegiatan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, mempertimbangkan ya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada nomor 13 tahun 2003 pada pasal 86 dan 87 di mana perusahaan itu wajib mengimplementasikan K3 oleh tenaga-tenaga kerja K3 profesional yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 serta pengembangan SDM dalam implementasi K3 yang dapat diakui baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu bersaing. Klasifikasi dan sertifikasi ahli K3. Jadi ada keterampilan kunci yang diperlukan agar kriteria-kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peranan dan fungsi pada suatu pekerjaan, yaitu meliputi 1. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis informasi. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan ide-ide dan informasi. Ketiga, mampu merencanakan dan mengorganisasi aktivitas. Yang keempat, bekerja dengan orang lain dan kelompok. Kemudian mampu menggunakan ide dan teknik matematika. Yang keenam adalah memecahkan masalah. Dan yang ketujuh adalah menggunakan teknologi. Nah, masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tingkatan kategori yang tertuang dalam gradasi komponen kunci, yaitu tingkatan 1. Harus mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan proses dan menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Tingkatan 2 harus mampu mengelola kegiatan dan menentukan kriteria untuk dievaluasi dalam proses. Dan yang ketiga, harus mampu mengevaluasi dan memodifikasi untuk menentukan prinsip-prinsip dan kriteria dalam melakukan evaluasi dan mengubah bentuk proses. Jadi ada tabel ya, tabel tingkatan kompetensi kunci, di mana Anda bisa melihat tabel tersebut atau informasi ini ya pada keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 38 tahun 2019. Nah, di slide selanjutnya itu ada saya screenshot ya informasi tentang regulasi tersebut. Silakan nanti Anda baca sendiri atau Anda cari lebih lanjut tentang peraturan tersebut. Oke, pada gambar ini merupakan gambar yaitu pola sertifikasi bidang ketiga yang dikelompokkan berdasarkan SKKNI yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan. Nah, di sini ya sebenarnya bidang K3 itu sangat luas, di mana meliputi 3 disiplin ilmu utama, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan hygiene industry. Nah, dari ketiga disiplin ilmu tersebut dikembangkan menjadi spesialis, misalnya bidang K3, konstruksi, radiasi, bejana tekan, kebakaran, migas, tambang, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan atau sektor pekerjaan. Nah, di sini kita memiliki ya kualifikasi 1 sampai 9. Tadi didasarkan pada tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan. Nah, apabila ya pekerja itu memiliki spesialis pekerjaan sebagai seorang teknisi, di mana tanggung jawabnya adalah teknisi atau operator, maka di sini secara umum dia tidak memerlukan kompetensi atau sertifikat kompetensi sebagai seorang ahli K3. Namun apabila di sini tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai seorang pelaksana K3, maka dia harus memiliki kompetensi sebagai ahli K3 muda, di mana di sini spesialisnya disebut dengan ahli muda sertifikat 4. Nah, apabila di sini tanggung jawab pekerjaannya adalah ya sebagai seorang junior manager, supervisor atau officer, maka di sini dia memerlukan ya kualifikasi 5 dan 4 berdasarkan SKKNI, dan harus memiliki atau mengambil pelatihan kompetensi ahli K3 Madya Diploma, di mana spesialisnya disebut dengan ahli Madya Diploma. Nah, apabila tanggung jawabnya sebagai seorang spesialis ahli utama atau manajer ya, maka di sini dia harus memiliki kualifikasi 7, 8, dan 9, dan harus memiliki mengikuti pelatihan dan kompetensi ahli K3 utama Advanced Diploma, di mana di sini disebut dengan ahli utama Advanced Diploma gitu ya. Nah, sedangkan apabila dia tadi berdasarkan klasifikasi atau bidang-bidang khusus, maka di sini dia harus mengambil keahlian ya spesifikasi sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya atau sektor pekerjaannya, seperti itu. Nah, jadi rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional yang melibatkan seluruh pengandil atau yang ikut serta terkait dengan kompetensi yang meliputi asosiasi profesi, dunia usaha, lembaga diklat, dan lembaga pendidikan,
pakar, praktisi, serta unsur lainnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, telah disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam umum dan inti serta khusus. Sedangkan untuk tingkat sertifikat 4 disebut ahli K3 muda dan tingkat diploma disebut ahli K3 madya, serta tingkat advance disebut ahli K3 utama. Selanjutnya, peran, wewenang, tanggung jawab, fungsi dan tugas ahli K3 di perusahaan. Ahli K3 di perusahaan memiliki peran yaitu sebagai sekretaris dalam sebuah organisasi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut dengan P2K3. Nah, organisasi ini merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ahli itu harus memiliki tanggung jawab atas tindakannya, mentaati kode etik, menjaga kerahasiaan, dan memiliki kewajiban, yaitu menempatkan kebutuhan klien di atas kepentingan pribadi, memiliki karakter kejujuran, prinsip moral yang kuat, kemudian memiliki komitmen yang kuat pada profesinya, serta transparansi mengungkapkan informasi sesuai dengan porsinya. Nah, selain memiliki peran ya, jadi selain peran ahli K3 tadi dalam sebuah organisasi apa, ahli K3 juga memiliki banyak tanggung jawab, yaitu satu, membantu mengawasi pelaksanaan kepatuhan para pelaksana tadi terhadap peraturan perundangan terkait bidang K3. Kemudian yang kedua, membuat laporan K3 dan melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, setelah dia memiliki tanggung jawab, juga memiliki wewenang atau di sini kalau wewenang itu kekuasaan ya. Wewenang atau tugasnya ya. Tugas di sini yaitu satu, memasuki tempat kerja di dalam ruang lingkup perusahaan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keputusan penunjukannya. Kemudian di sini juga yang kedua, meminta keterangan dan atau informasi kepada manajemen dan tenaga kerja mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan kerja di tempat kerjanya. Kemudian yang ketiga, memonitor, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini apabila ada peraturan-peraturan terbaru, regulasi terbaru, maka di situ harus diperiksa kembali ya, ada update apa terhadap K3 seperti itu. Artinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Kemudian yang keempat, khusus bagi tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang memberikan jasa di bidang K3 ke pihak lain di perusahaan tempat kerja harus mendapat persetujuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi di sini maksudnya adalah jika memberikan jasa keahlian K3 ke pihak lain harus dengan persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Artinya di sini ketika dia bekerja pada tempat kerjanya sebagai ahli K3 di sana, kemudian ingin memberikan keahliannya juga atau bekerja di tempat lain ya, namun di sini apakah sesuai atau tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau tempat kerjanya, maka di sana harus ada persetujuan menteri. Jadi misalnya di sini ada seorang ahli K3, kemudian dia bidang pekerjaannya adalah misalnya migas seperti itu ya, kemudian dia ingin bekerja atau memberikan keahliannya ikut kerjasama di tempat lain, misalnya migas juga, namun kan ini beda tempat kerja, maka di situ harus ada persetujuan terlebih dahulu karena beda tempat kerja walaupun sektornya sama itu mungkin berbeda gitu ya masalah K3-nya. Di perusahaan di mana tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja bekerja harus mampu ya atau harus bermanfaat atau berfungsi
sebagaimana layaknya tenaga kerja yang dapat membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan atau meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta hygiene sebagaimana berikut ini. Nah, jadi fungsi dari adanya ahli K3 ini satu ya, dapat menjadi pengawas untuk ditaatinya ketentuan peraturan perundangan bidang K3 yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Kemudian yang kedua, menghimpun dan mengolah data serta menjelaskan ke tenaga kerja lain berbagai faktor bahaya yang beresiko untuk memberikan petunjuk pencegahan dan pengendalian agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan bagi seluruh pihak serta efisiensi agar produktivitas kerja membaik atau meningkat. Kemudian memberitahukan bagaimana cara penggunaan APD yang benar serta sikap yang baik sehingga dapat menjadi aman dalam melakukan pekerjaan. Kemudian mengevaluasi kinerja di bidang K3 dalam proses dan lingkungan kerja serta menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. Lalu mengembangkan sistem pencegahan dan pengendalian bahaya K3 serta mampu mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian mengambil langkah-langkah ya, mampu mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengembangkan dan penyuluhan serta pelatihan di bidang K3. Apakah itu hygiene industri, kesehatan kerja, ergonomis, pemantauan gizi kerja, dan penyelenggaraan makanan di perusahaan. Kemudian memeriksa kelengkapan peralatan K3 ya, dan mengembangkan laboratorium K3 dan pemeriksaan dan implementasi pemeriksaannya. Kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kerja, dan terakhir menyelenggarakan administrasi K3, menyusun kebijakan K3, menyelenggarakan sistem manajemen K3, dan menyelenggarakan pedoman kerja seperti prosedur dan instruksi kerja. Jadi fungsi dan tugasnya adalah dapat mengawasi jalannya pekerjaan dan memastikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta bisa menjadi supervisor dalam manajemen perusahaan. Selain itu juga harus mampu mengendalikan dan melakukan pengelolaan terhadap potensi bahaya agar potensi bahaya atau para pekerja itu ya terhindar dari resiko kecelakaan kerja atau KK ataupun terhindar daripada penyakit akibat kerja atau PAK. Jadi di sini ada Kepmenaker RI nomor 38 tahun 2019 tentang penetapan SKKNI tadi ya, atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis golongan, pokok aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis bidang K3 pada jabatan kerja personil, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sini yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya, ada penjelasan daripada Kepmenaker ini. Nah, silahkan nanti Anda cari sendiri peraturan ini, silahkan dibaca lebih lanjut gitu ya, bagaimana standar atau standar keahlian yang harus dimiliki oleh ahli K3. Nah, di sini saya kutip ya beberapa hal yang penting dari peraturan tersebut, di mana di sini ada bagian B dari lampirannya ya, yaitu tentang pengertian daripada K3 itu apa ya. Kemudian bagian keduanya ini tentang identifikasi bahaya tempat kerja. Nah, ini yang sudah Anda kerjakan juga kemarin gitu ya, terkait dengan mengidentifikasi bahaya potensial. Kemudian tujuannya yaitu untuk melakukan ya memberikan solusi bagaimana pengendalian supaya tidak terjadi PAK atau kecelakaan kerja ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian ketiganya, di mana ada ya pengertian dari jabatan kompetensi K3 di tempat kerja secara umum, yaitu tadi seperti di slide sebelumnya ada gambar ya, tadi pola ya, pola keahlian tadi. Nah, di sini ada disebutkan ya, satu ya, jabatan kompetensinya untuk
Satu, operator atau petugas, kemudian yang B, teknisi atau analis, dan yang ketiga adalah ahli. Kompetensi ketiga adalah kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan. Jadi selain pengetahuan juga diperlukan keterampilan, dan selain itu yang paling penting adalah sikap atau perilaku, karena apabila sikapnya sendiri ya tidak aman, maka status ahli ketiga ini bisa gugur ya. Jadi tadi pengetahuan, keterampilan, orang yang memiliki kompetensi K3 yaitu orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau perilakunya itu sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesinya di bidang K3. Melanjutkan dari Kepmenaker tadi ya, adapun tujuan dari SKKNI ini adalah sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan ya. Jadi acuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengujian kompetensi sumber daya manusia di bidang K3 sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan di tempat kerjanya. Kemudian untuk membangun kesesuaian antara dunia pendidikan atau pelatihan dengan dunia kerja. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia K3 Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Kepmenaker tadi ada beberapa daftar unit kompetensi ya. Jadi di sini ada nomor, kemudian ada kode unitnya, kemudian ada judul unit kompetensi. Misal di sini ada bagian 1, kode unitnya M.71KKKO1.001.1, di mana di sini judul unit kompetensi ya. Jadi ini baru judul, nanti penjelasannya silakan Anda baca kembali pada peraturan ini. Nah, di situ ada penjelasannya lebih lanjut gitu ya. Itu banyak sekali dan lengkap sekali. Nah, di sini judulnya yaitu bagaimana merancang strategi pengendalian resiko K3 di tempat kerja. Kemudian ada juga merancang ya, bagaimana merancang sistem tanggap darurat. Lalu melakukan komunikasi K3, kemudian mengawasi pelaksanaan izin kerja, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Jadi di situ semua peraturannya lengkap sekali, penjelasannya mohon dibaca ya. Kemudian mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K di tempat kerja, mengelola tindakan tanggap darurat, mengelola alat pelindung diri di tempat kerja, menerapkan program pelayanan kesehatan kerja, mengelola sistem dokumentasi K3, menerapkan manajemen resiko K3, mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3, melakukan investigasi kecelakaan kerja ya. Jadi masing-masing dari unit kompetensi atau keahlian ini nanti ada penjelasannya secara detail pada lampiran dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini ya. Yang terakhir yaitu profesi ahli keselamatan dan kesehatan kerja serta bidang pekerjaannya. Jadi yang kita pelajari di atas tadi adalah jenis-jenis ahli K3 ya, atau sesuai dengan tugasnya tadi ya, atau penempatannya atau tanggung jawabnya. Maka di sini adalah bidang pekerjaannya ya. Misalnya tadi kita ada sebagai lulusan teknik gitu ya, yang relate dengan bidang keahlian K3, misalnya K3 umum, K3 mekanik, K3 listrik, K3 konstruksi, K3 tambang, K3 migas dan lain sebagainya. Maka di sini ada beberapa profesi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada dunia kerja untuk berkarir, yang disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Misalnya di sini ada safety inspector. Nah, di sini tugasnya ya, namanya adalah safety inspector. Maka tugasnya adalah sebagai polisi K3 yang dimana dia berpatroli ke seluruh area pekerjaan dan harus memberikan tindakan kepada setiap pelanggaran ya, atau para pelanggar yang terkait dengan K3.
Kemudian ada safety officer ya, ini yang sering sekali kalau Anda melihat lowongan kerja ya, dibutuhkan safety officer misalnya seperti itu ya, atau safety staff atau safety engineer gitu ya. Maka di sini tugasnya yaitu mengawasi dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau melakukan pengawasan keadministrasian pada sistem manajemen. Nah, kemudian ada juga safety technician. Di sini tugasnya ya banyak berhadapan dengan mesin-mesin dan alat-alat ya atau peralatan dan memastikan semua peralatan dan fasilitas yang digunakan telah memenuhi aspek K3. Lalu ada lagi proses safety, yaitu memastikan rangkaian proses produksi dari bahan mentah sampai ke bahan jadi berlangsung aman. Jadi pada saat proses produksi kerjaannya. Lalu ada lagi fire safety. Nah, tugasnya yaitu memastikan semua proteksi kebakaran, baik yang aktif maupun pasif, selalu siap digunakan jika terjadi kebakaran. Jadi khusus kebakaran ada lagi nih ahlinya atau pekerjaannya ya. Nah, kemudian ada safety advisor. Nah, di sini tugasnya yaitu memberikan saran untuk meningkatkan keselamatan kerja di suatu tempat. Nah, ini enak nih karena sebagai penasihat saja gitu ya. Nah, tugasnya memberikan saran tapi tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tingkat K3 di suatu tempat kerja. Jadi karena mungkin sudah pengalaman gitu ya, pengalaman di mana-mana, jadi sudah bisa menjadi seorang advisor. Kemudian ada corporate safety. Perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak pabrik atau cabang di sebuah negara atau area biasanya akan memiliki orang yang bekerja sebagai corporate safety. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk membuat standar keselamatan kerja untuk seluruh pabrik, melakukan audit ke pabrik, mengadakan training, merumuskan target, dan mengumpulkan laporan keselamatan dan kesehatan kerja dari seluruh pabrik untuk dapat dianalisa. Jadi ini kerjaannya kemana-mana gitu ya. Lalu di sini ada safety auditor. Profesi ini sebagai tenaga ahli K3 untuk memeriksa dan mencari ketidaksesuaian pada pelaksanaan di lapangan dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dia memiliki pengalaman yang panjang ya untuk mengimplementasikan manajemen K3. Yang kemarin materi sebelumnya tentang auditor ya, di mana auditor itu juga masuk dalam materi SMK 3. Lalu ada lagi industrial hygiene. Tugasnya memastikan semua aspek fisika, kimia, dan biologi di sebuah lingkungan kerja berada dalam kondisi sehat. Lalu ada lagi ahli ergonomik. Nah, di sini tugasnya untuk melakukan penilaian menyeluruh. Ya, menyeluruh terkait dengan beban dan frekuensi aktivitas dalam bekerja agar dapat disesuaikan senyaman mungkin. Lalu ada permit to work coordinator. Mereka yang berada dalam posisi ini bertugas untuk mengkoordinasi semua aktivitas terkait dengan izin kerja. Mereka harus melakukan administrasi yang rapi dan memastikan semua pekerjaan membutuhkan izin telah memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada safety coordinator atau safety leader. Nah, profesi ini ya berada di bawah manajer untuk pekerjaan yang terkait dengan K3. Kemudian selanjutnya ada safety superintendent. Mereka bekerja sebagai safety superintendent adalah mereka yang sangat berpengalaman dalam sistem dan teknis terkait dengan K3. Lalu ada ahli perancah ya atau scaffolder. Nah, mereka adalah orang-orang yang memastikan perancah dibangun dengan aman dan dengan desain yang sudah sesuai dengan standar-standar keamanan perancah. Jadi yang di sini kemarin ada beberapa mahasiswa ya atau beberapa orang dari satu atau dua kelompok yang mengerjakan scaffolder ya. Nah, di sini ada ahli khususnya lagi. Jadi apa yang kalian kerjakan kemarin itu apabila ada yang kurang itu wajar sekali ya karena memang masing-masing kegiatan itu
juga ada masing-masing ahlinya lagi seperti ini. Lalu ada lagi khusus nih ya untuk kesehatan ya. Nah, ada ahli K3 rumah sakit. Di setiap rumah sakit ya yang menerapkan K3 diwajibkan memiliki unit fungsional K3 RS yang memiliki kualifikasi paling rendah S1 bidang K3 atau tenaga kesehatan lain dengan kualifikasi paling rendah S1 yang memiliki kompetensi di bidang K3 RS. Jadi istilah-istilah tersebut bukan merupakan istilah yang kaku atau bisa dikatakan resmi, namun masing-masing pekerjaan atau tempat mungkin ini berbeda namanya. Namun ini yang sering kita jumpai secara umum seperti itu ya. Nah, kemudian rekrutmen tenaga ahli K3 juga ya perlu ya dimulai seleksinya sejak rekrutmen ya. Karena harus memiliki tadi ya kompetensi, keterampilan, kemudian pengetahuannya dan juga sifatnya. Oke, demikian materi kali ini tentang bagaimana menjadi seorang ahli K3 dan juga tadi bidang-bidang pekerjaannya dan juga tingkatan-tingkatannya sesuai dengan tanggung jawabnya tadi ya. Semoga bermanfaat. Saya sebagai dosen mengharapkan ya agar Anda bisa mencari lebih lanjut terutama tentang regulasi SKKNI tadi ya untuk seorang ahli K3 itu seperti apa. Dan kami di sini sebagai dosen hanya mengantarkan Anda, sisanya tugas Anda adalah mencari lebih lanjut ilmu sebanyak-banyaknya. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu di ujian akhir semester 4. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.